Sobat-sotan ini jenis kura-kura apa? Nama kerennya sih Asian Box Turtle, tapi lebih dikenal sebagai kura-kura batok atau kuya batok, teman. Iya, semua kura-kura juga memiliki batok alias tempurung. Tapi kalian tahu nggak apa yang membedakannya dengan jenis kura-kura lainnya? Di sini nih letak keunikan sobat-sotan ini. Lihat, tempurungnya lebih bulat dan tinggi. Saat bersembunyi, kura-kura biasa hanya dapat menarik kaki dan kepalanya ke dalam tempurung. Sedangkan si kura-kura batok, perisai bagian bawah tempurungnya dapat mengatup, menutup lubang kaki dan kepala. Tertutup sempurna, sehingga ia terlindungi dengan maksimal. Wah, hebat kamu, Sob! Ya Tuhan! Ada buaya! Buaya! Awas, ada buaya! Cepat kabur! Aduh, maaf ya Sob. Otan tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkanmu. Hai buaya, kamu lagi sariawan ya? Jadi gak selera gitu makannya. Ngomong-ngomong kok tempurung si kura-kura kuat banget ya? Sampai-sampai gigi buaya tidak mampu menembusnya. Sebenarnya, tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang rusuk dengan tulang bahu serta tulang belakang. Semua menyatu untuk membentuk tempurung eksternal yang keras dan terbuat dari protein berserat yang disebut keratin. Makanya teksturnya cukup keras dan bermanfaat untuk melindungi tubuhnya. Eits, kalian juga harus tahu ya, sobat-sotan ini bukan tanpa sebab berjalan lamban loh. Karena ia memiliki kaki yang pendek dan tempurung yang lebar, sehingga keempat kakinya sulit memijak untuk jarak yang jauh. Lagian juga, ia kan hewan herbivora dan makanannya mudah didapat. Jadi buat apa bergerak cepat? Ya nggak, Sob? Banyak yang mengira tempurung kura-kura hanya berisi kumpulan daging dan lemak. Padahal dalam tempurungnya terdapat organ-organ tubuh yang tersusun rapi loh, layaknya makhluk hidup lain. Dan uniknya, kura-kura tidak seperti hewan bercangkang lainnya, teman. Ia tidak dapat keluar dari tempurungnya. Karena itu adalah bagian dari struktur tulangnya yang keras dan kaku. Ya, teman-teman di rumah, mari kita saksikan pertarungan sengit dari 3 ekor sobat otan. Siapa sajakah mereka? Langsung saja, peserta pertama adalah si Gahar Alligator Snapping Turtle. Peserta selanjutnya ada Common Snapping Turtle. Dan sang penantang terakhir adalah Labi-labi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ready, go! Ayo, cepat Sob, cepat! Dengan gagahnya si Common Snapping Turtle melangkah maju. Wait. Si Labi-labi juga nggak mau kalah tuh. Cakep. Loh. Kenapa Alligator Snapping Turtle tetap santuy saja? Kamu gak malu sama si Labi-labi? Ayo, maju Sob.
Aduh, yang lain sudah sampai garis finish, kamu masih di garis start saja. Baiklah, sudah jelas dan terpampang nyata kalau si Common Snapping Turtle lah pemenangnya. Dan ternyata si Labi-Labi jauh lebih lincah dari Alligator Snapping Turtle. Yap, karena Alligator Snapping Turtle merupakan hewan akuatik sepenuhnya. Hanya di waktu tertentu saja ia akan keluar dari air. Pantas saja kamu gak ada semangat-semangatnya ikut lomba lari, Sob. Wets, bukan cuma adu kecepatan saja loh. Mereka juga mau adu kekuatan. Tenang, penonton semua diharap tenang. Mereka akan menunjukkan kekuatan dengan menghancurkan tulang ayam. Mari kita sama-sama buktikan siapakah yang terkuat dari ketiganya. Ya Tuhan, tulang ayamnya sampai remuk semua begitu. Jangan salah kira ya teman. Yang digigit adalah tulang ayam mentah loh. So pasti tingkat kekerasannya jauh lebih tinggi dari tulang ayam matang. Meski mereka tidak mempunyai gigi, tapi rahang mereka cukup kuat teman. Aduh. Jadi, jangan sembarangan mendekatkan jari tangan kalian di hadapan mulut mereka ya teman. Meski menggemaskan, bisa fatal akibatnya. Dan uji kekuatan kali ini, Otan nyatakan seri. Karena semua bisa menghancurkan tulang ayamnya. Cakep. Buat yang belum kenal dengan sobat-sobat Otan, Otan kenalin deh. Yang pertama adalah si Labi-Labi atau biasa juga disebut bulus. Ia merupakan binatang air tawar. Ia juga dapat hidup di darat loh teman. Buktinya saat lomba lari di darat tadi, ia cukup lincah kan? Sobat Otan ini juga punya tempurung yang lebih lunak dibanding dengan kura-kura. Makanya, banyak juga yang menyebutnya kura-kura berpunggung lunak. Bila dalam keadaan bahaya, ia tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung seperti kura-kura. Tapi, ia akan menyembunyikan tubuhnya ke dalam lumpur atau pasir saat ia berada di dalam air. Warna tubuhnya yang keabuan juga membantunya untuk berkamuflase alias menyamar. Cakep! Labi-Labi, lain pula dengan sobat Otan yang bertampang gahar ini teman. Common Snapping Turtle atau biasa disebut CST ini sudah ada sejak zaman dinosaurus. Ia juga termasuk reptil purba loh. Sobat Otan ini memang sangat eksotis. Itu juga yang menjadi alasan banyak pecinta kura-kura memilihnya sebagai hewan peliharaan. Selain itu, sifat agresifnya juga bikin hati para pecintanya luluh. Sifatnya itu akan terlihat saat ia dalam keadaan lapar. Lihat, ada pergerakan sedikit saja di sekitarnya. Ia langsung mengejarnya dengan cepat. Tuh kan, nggak ada kata ampun buat si ikan. Hati-hati ya teman, jangan ganggu sobat Otan ini kalau lagi lapar. Beda jenis, beda juga sifatnya antara Common Snapping Turtle dengan Alligator Snapping Turtle. Bisa dibilang, Alligator Snapping Turtle adalah sepupu jauh dari Common Snapping Turtle, teman. Lihat saja, sekilas keduanya mirip kan? Biar lebih akrab lagi, panggil saja ia AST ya, teman.
Meski sama-sama bertampang gahar, AST tidak segalak CST saat memburu mangsanya. Santuy saja, biar mangsa yang mendekat. Itu prinsipnya, teman. Dalam menangkap mangsa, ia punya cara unik. Ia akan menjulurkan lidahnya yang berwarna kemerahan dan berbentuk panjang seperti cacing. Saat sang mangsa mulai mendekat, dengan sigap ia langsung melahapnya. Hop! Karena teknik memangsanya itu, AST juga sering disebut sebagai kura-kura pemancing. Jangan coba-coba pancing Otan buat mendekat ya sob. Sorry, karena Otan tidak akan tergoda. Meskipun AST tergolong hewan karnivora, namun dia juga bisa memakan buah-buahan. Otan juga akan buktikan seberapa besar sih rahangnya terbuka untuk melahap makanan yang cukup besar. Oke, agen Otan sudah menyiapkan makanan pertamanya. Yap, ketimun. Ayo, silahkan dimakan sob. Ternyata kamu juga suka ketimun ya sob. Apa perlu Otan siapin sambal buat cocolannya? Nah, kalau buah semangka, apa kamu mampu melahapnya sob? Buah semangka yang diameternya jauh lebih besar, tetap bisa dilahapnya juga loh. Ya, meski tidak dilahap bulat-bulat, namun dengan bantuan moncongnya yang cukup lancip, ia mampu mencungkilnya. Cakep! Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Tiba-tiba saja Otan dicegat sama ular. Bukan cegat Otan, Ding. Tapi iya cegat si musang pandan. Ayo sob, lari, bahaya. Oke, don't panic. Sobat Otan si musang pandan kan gak takut sama ular. Tenang, pasti si ular juga dilahap sama si musang. Ayo sob, sikat. Jangan kasih ampun. Berani-beraninya dia nyari masalah. Yalah, kamu pergi begitu saja meninggalkan si ular. Musang macam apa kamu sob? Tenang, si musang mengabaikan si ular karena ada sebabnya teman. Karena ular lanang sapi mampu mengeluarkan bau yang kurang sedap dari tubuhnya, sehingga musang enggan memakannya. Ada untungnya juga kamu bau sob. Tapi jangan dekat-dekat Otan ya. Bisa-bisa Otan pingsan nyium baumu. By the way, sobat Otan si musang pandan juga punya aroma yang khas loh. Sesuai namanya, tubuhnya dapat mengeluarkan aroma yang mirip seperti bau pandan. Jadi, nggak perlu pakai parfum lagi deh. Sobat Otan ini adalah hewan arboreal. Ia banyak menghabiskan waktunya di pepohonan. Aduh, kamu jangan ikut-ikutan Otan gitu dong. Dahulu, musang pandan dianggap sebagai hama yang meresahkan. Karena ia merupakan salah satu pemangsa yang mengintai ternak ayam peliharaan warga. Namun, kini pandangan masyarakat sudah banyak berubah. Mungkin karena sobat Otan ini terlihat menggemaskan. Yah, nggak beda jauh gitu deh sama Otan. Lihat, ia dapat bersahabat dengan manusia dan jadi peliharaan yang lucu kan?
tidak jarang mereka dapat dibawa berjalan-jalan loh. Seperti saat berkunjung ke salah satu pet shop. Ayo, kira-kira kamu mau dibeliin apa, Sob? Sobat Otan yang satu ini ternyata juga suka dengan cat food loh. Karena sudah terbiasa diberi makan oleh sang pemilik. Kali ini Otan mau ngetes naluri liarnya teman. Jika Otan kasih 2 pilihan makanan antara buah segar dengan cat food, kira-kira ia akan pilih yang mana ya? Hebat kamu, Sob. Ternyata kamu tetap memilih buah pisang. Padahal cat foodnya gak kalah enak loh. Lagi-lagi ya karena penciuman yang tajam dan dapat membedakan mana makanan yang segar. Itu tandanya insting liarmu masih berfungsi, Sob. Cakep. Siapa bilang Sobat Otan yang sering memakan biji kopi ini adalah hama? Musang bulan juga bisa loh bersahabat dengan manusia. Kayak si Kevin dengan Kang Anggi. Kevin sering diajak beraktivitas. Dan kali ini Kevin diajak menikmati segarnya hutan pinus. Hah? Ternyata Kevin juga bisa bersahabat dengan hewan peliharaan lain loh. Hei Sob, jangan takut. Tenang saja, meski Kevin lebih besar dari kamu, dia tidak akan mengganggumu kok. Tidak hanya mengajak Kevin jalan, Kang Anggi juga merawat Kevin demi menjaga kesehatannya. Seperti rutin memandikannya setiap 2 hari sekali. Wih, seger. Mandi yang bersih ya Sob, biar gak panuan. By the way, si Kevin kan sangat dekat dengan pemiliknya. Kira-kira kalau dengan selain ownernya, apa dia tetap mau dipegang? Nah, kali ini Otan mau uji coba. Kalau pilihannya selain owner adalah si teteh-teteh menigelis ini, apakah dia tetap mau sama ownernya? Atau malah pilih si teteh? Jelas, kalau Otan sih ya pilih teteh gelis lah. Ups. Allah, si Kevin menisomso. Dia tidak menggubris godaan dari teteh-teteh gelis, malah tetap milih sang owner sebagai tempat bermanjanya. Sungguh mubazir Kevin. Cie. Akhirnya Kevin mau juga tuh digendong sama teteh. Loh. Kok kamu malah nggak bisa diam gitu sih? What's wrong, Kevin? Apa si teteh kurang wangi? Makanya kamu nggak betah? Oh my gosh, sampai si teteh kena cakar si Kevin. Sabar ya teteh cantik. Aha, atau si Kevin maunya sama teteh yang satu lagi? Aduh. Ternyata kamu tetap gak mau anteng juga. Teman, perilaku Kevin itu menunjukkan kalau ia tidak nyaman dengan selain ownernya. Jadi, uji coba kedekatan dengan selain owner, Otan nyatakan gagal. Oh iya, Sobat Otan ini kan hewan nokturnal, alias aktif pada malam hari. Tapi si Kevin jam biologisnya udah berubah mengikuti pola manusia. Nah, kalau begitu, apakah Kevin masih memiliki jiwa nokturnal? Kali ini kita akan membuktikannya dalam labirin. Ya, Kevin harus mencari jalan keluar dalam keadaan gelap gulita. Are you ready, Kevin? Suasana mulai mencekam. Apakah Kevin mampu melewati ujian hidup ini? Maksud Otan, ujian labirin ini.
Cakep! Mata Kevin masih tajam untuk melihat dalam gelap. Ini baru namanya musang sejati. Ayo, beri tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Sobat-sobat Otan ini memang punya keunikan masing-masing, seperti beberapa perilakunya yang dapat meluluhkan hati para pecinta binatang. Nah, kalau kalian tertarik dengan yang mana? Masih bingung? Kalau gitu, jangan lupa saksikan cerita tentang Sobat Otan lainnya ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!